Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oleh Rahma, NIM 201130102 dari kelas HSC semester 4. Di sini saya akan memaparkan learning journal pengalaman saya mengikuti pembelajaran peradilan agama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah peradilan agama. Dosen pengampu Ibu Fitrotus Syahadah. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan antara pengadilan dan peradilan. Pengadilan adalah tempat mengadili suatu perkara, sedangkan peradilan adalah proses pengadili yang meliputi hakim. Peradilan agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Sejarah peradilan agama di Indonesia ini tiada lain sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, kemudian pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, sesudah kemerdekaan sampai akhirnya keluar Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 1989 tentang peradilan agama, yang lebih mempertegas lagi kedudukan pengadilan agama di Indonesia. Kompetensi absolut peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Pada tingkat pertama, adapun objek perkaranya diatur secara imperatif dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Selanjutnya, peradilan agama dalam tata peradilan di Indonesia. Dasar filosofi keberadaan peradilan agama di Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia, terutama sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana pada sila-sila lainnya. Sedangkan dasar sosiologis keberadaan peradilan agama yang berdasarkan hukum Islam merupakan cerminan norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Keberadaan peradilan agama di Indonesia yang mengakhiri keanekaragaman peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur pengadilan agama dan mencapai puncak kekokohannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa semua lingkungan peradilan termasuk peradilan agama, pembinaan, organisasi, administrasi, dan finansialisasinya dialihkan dari pemerintahan kepada Mahkamah Agung. Dan terakhir, kedudukan dan kewenangan yang dimiliki peradilan agama semakin diperkokoh lagi. Nah, selanjutnya, kompetensi relatif peradilan agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan peradilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayahnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Selanjutnya, Mahkamah Syariah di Aceh. Mahkamah Syariah adalah lembaga peradilan syariat Islam di Aceh sebagai pengembangan dari peradilan agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah atau 4 Maret tahun 2003 Masehi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003, dan Konun Provinsi Nangro Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Di dalam peradilan agama juga ada yang namanya arbitrase syariah. Nah, apa itu arbitrase syariah? Arbitrase syariah adalah penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik. Ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu dengan cara di luar pengadilan meliputi negosiasi, mediasi, konsilasi, dan arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan meliputi pengadilan umum dan pengadilan niaga. Sumber hukum dalam penyelesaian sengketa yakni sumber hukum acara yang berlaku di pengadilan agama untuk mengadili sengketa. Sumber hukum material meliputi Al-Quran, hadis, peraturan perundang-undangan, akad perjanjian, usul fikih, dan adat kebiasaannya. Selanjutnya, advokat. Advokat ialah sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya.
dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum, karena setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebahasaannya dalam Undang-Undang Advokat, baik secara yuridis maupun sosiologis. Advokat memiliki peranan sangat besar dalam penegakan hukum. Selanjutnya ada juga yang namanya produk hukum. Pengertian produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban. Putusan adalah produk pengadilan dalam perkara kontentiosa, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Putusan juga berarti keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Macam-macam putusan dapat dilihat dari segi fungsinya, bentuk, dan isi putusan yang dikeluarkan. Pengadilan agama harus membuat hal-hal sebagai berikut, diantaranya kepala putusan, nama pengadilan, dan jenis perkara, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, amar putusan, dan penutup. Kekuatan hukum, putusan memiliki 3 kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.